Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fahrul Razi, NIM 024 kelas 2B Ekonomi Syariah. Akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kedua ayat tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187. Berikut bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kedua. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul adzim. Kedua ayat ini bisa dikategorikan dalam konsep nasakh. Iya. Yang menasakh yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, yang dinasakh surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ajib Barwa radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila masuk pada bulan Ramadan, para sahabat Nabi tidak mendekati istri-istri mereka karena terdapat perintah bahwasanya mendekati atau menggauli istri pada bulan Ramadan itu haram. Namun tidak semua sahabat Nabi bisa menahan hawa nafsunya untuk bisa menggauli atau mencampuri istri-istrinya pada bulan Ramadan, sehingga diturunkanlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Jadi bulan Ramadan yang awalnya terdapat larangan haram seseorang menggauli istrinya atau mencampuri istrinya pada bulan Ramadan, maka diturunkanlah ayat lain untuk memansuh ayat yang sebelumnya sebagai bentuk keringanan, karena tidak semua sahabat Nabi bisa menahan hawa nafsunya untuk menggauli atau mencampuri istri-istrinya pada bulan Ramadan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yakni akan saya bacakan dulu lafaz ayat yang terdapat pada soal nomor 2 berikut. Ayat yang pertama yaitu termaktub dalam surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang kedua yaitu surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lanjut ayat
surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul alim. Kemudian tentukan posisi makiyah atau madaniyah masing-masing ayat tersebut dengan penjelasan alasannya. Ayat yang pertama yaitu surat Yasin terdapat di posisi surah makiyah karena ayat tersebut menceritakan tentang ketauhidan, uluhiyah dan rububiyah, yang dimana hampir secara keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Makiyah mengandung nilai-nilai ketauhidan, mengajarkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya Tuhan itu Maha Satu, Tuhan itu Maha Esa, tidak ada sesembahan selain Dia. Dan turun di Mekah juga menggunakan huruf muqatta'ah selain surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Surat Al-Muqatta'ah huruf muqatta'ah salah satunya yaitu kayak seperti Yasin, Alif, Lam, Mim, yang artinya hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sedangkan surat Al-Anfal itu termaktub pada posisi surat Madaniyah karena menceritakan kehidupan sosial, hukum dan lain-lain, di mana ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka di sanalah tempat penerapan hukum yang sesungguhnya. Dan ayat tersebut juga turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, baik di Madinah, setelah di Madinah itu beliau melakukan perang atau semacamnya, maka ayat tersebut terdapat pada posisi Madaniyah, seperti itu. Ya, saya lanjut ke jawaban nomor 3, yakni kedua ayat tersebut ayat yang satunya yaitu termaktub dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7, dan surat yang kedua termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang kedua yakni Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian jelaskan sisi keterkaitan munasabah kedua ayat tersebut dengan penjelasan bentuk munasabahnya dari segi sifatnya. Baik, akan saya jawab pertanyaan tersebut. Pembukaan dan penutup surat pembukaan Al-Quran surat Al-Baqarah dengan penutup surat Al-Fatihah yang dibuka dengan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi mengindikasikan adanya korelasi yang terdapat di akhir surat Al-Fatihah. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba agar diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Sedang surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki jalan yang dimasukkan itu. Selanjutnya di dalam surat Al-Fatihah disebutkan 3 kelompok manusia, yaitu yang diberi nikmat, yang dimurkai Allah, dan orang yang sesat. Dalam surat Al-Baqarah juga terdapat 3 kelompok orang yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya orang yang bertakwa, orang kafir, dan munafik. Jadi
dapat disimpulkan bahwasanya antara surat pembuka surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Fatihah memiliki korelasi atau munasabah antar surah yang bermaksud memberikan petunjuk bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk yang lurus, satu-satunya petunjuk bagi manusia di muka bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.